Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-6. Kutipan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 26. Kutipan ini diawali dengan sebuah kalimat. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti di suatu tempat yang datar. Kalau kita hanya membaca sekilas kalimat ini, kita tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tetapi kalau kita memperhatikan baik-baik kalimat pendek ini, ada banyak hal yang mau diceritakan. Yang pertama, Yesus bersama para murid, bersama para rasul, turun dari bukit. Bukit bagi orang zaman itu adalah tempat yang dekat dengan surga, dekat dengan langit, di mana Allah tinggal. Dengan demikian, mau dikatakan Yesus bersama dengan para muridnya baru saja berada di tempat yang dekat dengan surga. Maka pada bab 6 ayat 12 dikatakan di sana, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, dan dia berdoa sepanjang malam kepada Allah. Dalam hidupnya, Yesus terus-menerus menjalin relasi dengan Allah Bapa. Dia tidak mau menjalankan tugas perutusannya seenak-enaknya, semaunya sendiri. Yesus adalah utusan Bapa, dan dia melaksanakan apa yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Yesus tidak punya misi sendiri. Misi Yesus berasal dari Bapa. Maka Yesus terus berusaha untuk mengetahui, mengenal, memahami rencana dan kehendak Bapa. Dan Yesus disertai oleh 12 murid yang disebut rasul. Rasul artinya utusan. Yesus sendiri adalah utusan. Dan dia sekarang mempunyai 12 orang yang juga menjadi utusannya. Yesus utusan Bapa, tetapi dia tidak pernah menyebut dirinya rasul. Dia memilih utusannya, dan merekalah yang 12 orang itu yang dia sebut rasul. Rasul ini oleh Yesus diajak pergi ke tempat yang datar. Kalau bukit adalah tempat yang dekat dengan surga, tempat yang dekat dengan Allah, maka daerah atau tanah yang datar di bawah bukit adalah tempat di mana manusia bekerja. Tempat yang datar adalah tempat di mana manusia menjalani pergumulan hidupnya. Dan di situ Yesus mengajak para rasul, para murid. Mereka akan diutus untuk pergi berada di tempat di mana manusia menjalani kehidupannya, berjuang dalam suka dan duka kehidupannya. Di tempat yang datar ini terjadi perjumpaan antara sang utusan
yang berasal dari atas dan umat manusia. Di tempat datar inilah Sang Putra terkasih mengajarkan jalan-jalan kehidupan kepada para rasulnya dan kepada kita semua. Yang disebut dalam pengajaran Yesus ada dua, sabda bahagia dan sabda celaka. Sabda bahagia ditujukan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang boleh dikatakan tidak mujur nasibnya. Tapi yang dipuji, yang dikatakan celaka adalah orang-orang yang dianggap oleh dunia sebagai orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang hebat. Maka pengajaran Yesus ini membuat kita sungguh-sungguh syok dengan apa yang dia paparkan. Mengapa? Karena kita menghindari menjadi miskin. Kita menghindari sakit. Kita menghindari penderitaan. Tapi oleh Yesus dikatakan berbahagialah. Kita ingin menjadi orang kaya. Kita ingin menjadi orang sukses. Kita ingin menjadi orang terkenal. Tapi Yesus mengatakan celakalah. Jadi Yesus ini maunya apa? Apakah dia mau kita semua menderita atau kita semua menjadi miskin? Kalau begitu, apa artinya pengajaran Yesus? Kabar gembira, kenapa dia memihak penderitaan? Pengajaran Yesus tentu saja tidak dimaksudkan untuk memuji orang miskin dan menyalahkan atau mengutuk orang kaya. Bukan. Injil adalah kabar gembira untuk semua orang. Injil harus memerdekakan. Injil harus membuat orang bebas. Kemiskinan, kelaparan, tangisan harus dihentikan, harus ditiadakan. Karena itu sungguh-sungguh membelenggu manusia, menurunkan martabat kemanusiaan kita. Sementara Yesus ingin membebaskan mereka dari belenggu-belenggu itu. Warta kerajaan juga bukan di pihak lain. Kekayaan, kekenyangan, tertawa yang sering kita cari bukan untuk kemudian membuat kita lupa. Artinya, jangan sampai kita melulu mencari kekayaan, mencari kegembiraan, hidup hura-hura. Yang mau dikatakan oleh Yesus apa? Yesus mau menekankan, jangan pernah putus asa dan jangan pernah lupa diri. Kalau kita miskin, kita harus memerangi kemiskinan itu. Kita harus mengalahkan kemiskinan itu tanpa pernah menjadi putus asa atau frustasi. Kita terus harus berjuang. Tapi kalau kita sudah menjadi kaya, jangan kita kemudian dibutakan oleh kekayaan itu. Kita tetap harus tahu diri. Kita tidak boleh lupa diri. Karena semuanya itu anugerah Tuhan. Yang miskin jangan berhenti berjuang. Yang kaya jangan lupa daratan. Inilah warta yang kita dengar, yang disampaikan oleh Yesus di tengah-tengah tanah yang datar, di mana kita tinggal.
kita ditarik oleh dua kekuatan, kemiskinan dan kekayaan. Kita tidak boleh berada di satu sudut. Kita harus seimbang. Kekayaan harus kita gunakan sebagai berkat, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama. Kemiskinan harus kita lawan, harus kita perangi, supaya kita tidak menjadi kerdil, macet. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kabar gembira harus membuat kita bertumbuh dan berkembang sebagai pribadi-pribadi yang semakin gembira, optimis, dan berkemauan untuk menjadi lebih baik terus-menerus. Tuhan memberkati kita. Amin.